Haleluya, damai sejahtera Kristus ada bersama dengan kita semua. Saya akan berbicara tentang salah satu nubuat Alkitab tentang kondisi akhir zaman. Lebih tepatnya sebenarnya pernyataan Yesus tentang apa yang akan terjadi di zaman akhir. Ya, kita baca di Lukas pasal 17. Lukas pasal 17 mulai ayat 23. Lukas pasal 17 mulai ayat 23. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat ia ada di sana, lihat ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Kristus menyebutkan bahwa zaman akhir nanti akan seperti zaman Nuh dan zaman Lot. Mendekati kedatangan Kristus yang kedua kali, dunia akan memasuki kondisi di mana mirip dengan zaman Nuh dan zaman Lot. Itu kalau kita baca Alkitab, zaman Nuh dan zaman Lot ini punya kemiripan ya. Ketika masanya Nuh itu dunia manusia begitu jahatnya sampai Allah menyesal gitu ya, itu kata Alkitab, dan memutuskan untuk memusnahkan manusia. Ketika Lot tinggal di Sodom dan Gomora itu berada dalam titik amoral, dosa yang begitu besar sampai akhirnya Allah memutuskan untuk menjatuhkan hujan belerang atas Sodom dan Gomora. Mereka makan minum, mereka kawin dan dikawinkan. Artinya mendekati kedatangan Kristus yang kedua, dunia bahkan orang Kristen akan terjebak dalam urusan-urusan duniawi, mengejar kenikmatan duniawi. Yang seperti ini kalau kita ingat zamannya Nuh dan kita ingat kehidupannya Lot, ini orang-orang akan dibinasakan oleh Tuhan. Selain mengejar ikatan duniawi, Tuhan Yesus mengatakan gini, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Gereja orang Kristen akan terjebak untuk membangun pelayanan-pelayanan yang megah dalam tanda kutip di hadapan dunia. Maka hati-hati tubuh Kristus ya. Kita mendekati masa kedatangan Kristus yang kedua, jangan sampai gitu ya, kita ikut-ikut dengan dunia. Kita mesti ingat bagaimana Nuh itu disisihkan dan bagaimana Lot itu dikhususkan dari kebinasaan itu. Di Kejadian pasal 6 ayat 9, Nuh itu disebut benar, tidak bercela dan bergaul dengan Allah. Benar, tidak bercela dan bergaul dengan Allah. Itu yang mesti kita teladani. Kalau di 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8, Lot disebutkan bagaimana dia tidak mau hidup seperti orang-orang sekelilingnya dan dia memilih menderita hidup sebagai orang benar. Hidup sebagai orang benar kadangkala semacam penderitaan, tetapi itu Lot yang pilih. Jadi mari mendekati kedatangan Kristus yang kedua, kita ingat dan meneladani bagaimana Nuh dan Lot hidup.
sehingga mereka dikhususkan diselamatkan dari kebinasaan. Masih masa pandemi, saudara-saudara, menjaga jarak, memakai masker, sering-sering mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas kita. Kalau dalam ruangan ya ventilasi, durasi dan jaraknya diperhatikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.